وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث قوام الدنيا لأربعة أشياء: بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبشقاوة الأغنياء وبدعاء الفقراء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tak henti-hentinya selaku hamba yang dhaif dalam situasi kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik sedih maupun bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita hingga malam ini. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini kudoakan masuk dalam surga. Oh amin apa namu? Woi, amin, amin bilang. Doa kamu tahu enggak? Mudah-mudahan yang hadir malam ini yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah gugurkan segala dosa-dosa kita. Yang punya keluarga mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak Allah jadikan anaknya soleh soleha. Yang belum dikaruniakan Allah anak, Allah hadirkan buah hati belahan jiwa. Yang rezeki mampet agak payah, agak kurang lancar, mudah-mudahan dilancarkan acara ini kita hadiri, amin. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Ibu-ibu jangan menjawab. Apa lagi? Yang kopi belum naik mudah-mudahan coba. Belum teh yang kau bawakan di rumah kau bayar teh. Inilah dia nih. Macam tak tahu dia kesukaanku. Nih, tiap hari di rumah konten ini. Tak pernah aku minum teh. Tak pernah. Semenjak aku bangkit dari sakit bulan November Ustaz, 16 hari aku nami di rumah sakit Medan. 16 hari di rumah sakit Medan, semenjak itulah aku tak mau minum teh lagi. Bukan karena teh, memang tak selera aku minum teh. Tapi kalau minum kopi, uji aku. Memang kalau oh Bang Akai buka yang teh kan. Pak Am buka, banyak yang buka. Atau karena kurang dana. Tak dengarkan orang bilang kan? Mana kopi? Oh TV. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam di kulli mawjud. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sayang dengan umatnya, nabi yang paling fenomenal, nabi yang paling sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan sama kita bahwa Nabi tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum kita masuk ke dalam surga duluan.
Maka sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ada orang mengucapkan salawat Nabi, dijawab dengan salawatmu. Paling tidak, paling sedikit ucapannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau ada yang singkat lagi sallu alaihi, selesai. Karena kata Allah dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karenamu Muhammad, tak kuciptakan langit bumi beserta isinya. Ini dunia hadiah Allah untuk Nabi, begitu ya. Allah tak akan ciptakan semua makhluk kecuali Allah ciptakan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam bingung, Pak. Bingung ketika Nabi Adam diusir Allah dari surga, campak ke bumi. Minta ampun, minta maaf selama 40 tahun lamanya Nabi Adam alaihi salatu wasallam minta ampun sama Allah, belum dimaafkan Allah, belum dimaafkan Allah. Kapan Nabi Adam dimaafkan dan diampunkan Allah? Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam menjaminkan nama Nabi Muhammad, ya Allah bihaqqi Muhammad, dengan kebenaran Nabi Muhammad, ampunkan dosa. Allah ampunkan. Apa kata Allah? Dari mana pula kau dapat cerita Muhammad sudah, dia kan belum ada katanya. Bagaimana mungkin aku tak tahu ya Allah, ketika di arasmu bertulisan, ada di kursi arasmu la ilaha illallah berdampingan dengan Muhammadur Rasulullah. Mustahil dia orang biasa kalau takkan bersampingan dengan namamu. Bahkan ketika Nabi Adam ingin memperistri Siti Hawa istrinya, maharnya antusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat kau dam, itulah maharnya. Berapa kali ya Allah? 100 kali dalam satu nafas. Sanggup? 100 kali satu nafas sanggup? Nabi Adam bilang tak sanggup aku ya Allah. Allah jelaskan, cicil dam, dicicil, makanya mahar boleh dicicil. Kubuktikan Ustaz, aku waktu nikah sama om aku yang pertama nih. Kenapa? Hah? Enggak, kan enggak gratis selamanya gitu. Ku cicil. Orang Aceh maharnya mayang. Istri ayang bebek ku minta, ayang bebek ya. Wajar, dah halal. Yang paling jijik awak belum ada apa-apa yang bebek. Video call jam 2 malam, yang bangun, bangun. Oma ayahnya tak pernah dibangunkan sembahyang. Yang bangun ayang bebek. Ayang bebek minta Ustaz 5 mayang. Kucicilmu 2 mayam duluan, utang 2 mayam, 1 mayam dari rumahnya. Nah, untung lah kena untung. Itu Pak, bini pertama Ustaz. Nggak usah kau sambung, malah aku saya ini live streaming. Dunia nengok, bilang orang nanti Ustaz itu mau poligami, walaupun ada niat kan tak kayak gitu kan. Nabi tak melarang, cuman Nabi adalah suami yang paling setia. Tak pernah Nabi menikah dengan istri-istri yang lain sebelum Khadijah meninggal dunia. Bukan gue suruh bapak membunuh dulu bini. Udah, itu bahasa indah. Udah. Billahi taufik wal hidayah. Tapi sudah, itu pembukaan. Alim ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir bersama kita. Aku tak menghormati beliau dengan DPR-nya, aku menghormati beliau dengan gurunya. Beliau guru kami dari mulai aku remaja Masjid Taufik dulu sama Bang Lutfi. Beliau juga guru kami, termasuk guru mengajarkan aku untuk bergondang. Begitu karena keluarkan aku dari main topik, karena keluarkan aku dari topik. Belas kawannya kamu karena keluarkan aku. Gara-gara aku menjaga adikku yang puisi tadi Suraudo. Ingat lagi aku itu kisahnya Bang Ilut, itu tak akan pernah aku lupa. Dia masih kecil, omak mengajak. Ayah kami pergi ke mana-mana, taulah keliling-keliling. Aku menjaga adik. Latihan aku setiap hari karena ondak festival. Cuman karena aku sore ini keluarkan, so kan pula Bang Ilun ondak mengeluarkan aku secara langsung. Dibuatlah acara yang namanya seleksi. Betul? 2 oranglah kami tersingkir, ada ke atas tulisannya, mohon maaf, Anda belum beruntung. Tak apa-apa,
Baru kami masuk di remaja Masjid Al-Falah, ada kawan-kawanku di situ waktu bohong gitu, ada Bang Iban, Bang Dani, Bang Arun, Bang Tahan. Cuman di antara orang 4 tuh udah satu yang laku, 3 yang belum laku-laku. Cuman si Tahan lah yang laku. Entah kenapa lah dia laku, padahal dia lebih jelek daripada 3. Karena ini kosan kamu, antem terus ku antam. Ini kampungku, ku lantas semua, tak sonang datangi rumahku. Karena hari ini aku ceramah, buat ceramah nanti urusan tak singgung nanti. Bukalah kami remaja Masjid Al-Falah, berkembang sampailah ini. Inilah anak-anak remaja Masjid Al-Falah. Tetap eksis dimanapun mereka berada. Alhamdulillah dari zaman ke zaman tetap berada di sentral dunia. Tepuk tangan juga, kopi keluhan juga. Salam ta'zimku buat guruku. Mohon izin Ustaz, tak ada maksud untuk mengajari itik bohonang, tak ada juga maksud untuk mengajari buang tohbang. Kadang ikan memang soing bohonang, ikan tukarang juga bisa juga kalau jahil. Ada kalanya kita ini bonang, ada kalanya kita salah. Tak selama kita bonang, tak juga selama kita salah. Namanya manusia. Nabi tak pernah salah. Imannya meningkat terus. Malaikat tetap iman. Manusia seperti kita, yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Naik ketika taat, turun ketika maksiat. Penyakit kita lebih cepat turun ketimbang naik. Kemudian mewakili pemerintahan ada Bang Sekdes yang setiap aku ceramah penghulu tak datang-datang, padahal rumahnya dibuka tuh ya. Kalau bilang pergi, tak mungkin pintu terbuka. Entah kenapa nak benci bola sama aku. Kadang-kadang pun aku minta apa-apa dah. Kalau ada dia datang gitu. Kalau ada, kata ada berarti tak ada dia. Sampaikan salamku Bang Sekdes, nama pengulung, mudah-mudahan sehat selalu, cepat gemuk. Yang mudah ibu jangan bola, aku kan botol. Kenapa aku berani gitu? Selain beliau Kades, beliau juga abangan kami. Soalnya kami di rumah omak beliau. Bahkan tiap hampir bulan puasa semalam kau udah aku pulang jam 4 subuh baru balik di rumah. Tahu lawak dua ubat asalkan datang udah makan kamu makan. Tak pulang-pulang dibuat makan. Sampai kan Sekdes ya. Walaupun penghulu tak datang jangan pala heran kamu, jangan pala sodi. Ada tadi dititipkan penghulu sama Sekdes. Kalau tak salah kau ada 2 amplop. Yang pertama amplop untuk nasi goreng remaja masjid. Yang kedua amplop untuk ongkos Ustaz ke Medan. Iya. Itu antahnya pula. Tak mungkin lah mewakili cakap aja lah. Kau mewakili cakap, kepling banyak, kadis banyak, mewakili cakapnya pula. Baju umat, baju dinas saya. Tahu tak baju? Aku lagi DPR, udah DPR baru DPR. Nanti ini masih hormat. Hormat yang sama kami aturkan pada tokoh masyarakat kita, uak kami, ayahanda kami, uak Yahya Munte, kemudian yang hadir semua yang sini, anak-anak remaja terkhusus. Dulu saya masih ingat Bapak Ibu, waktu kami buat kegiatan remaja Masjid Al-Falah, itu yang paling banyak omak-omak ketimbang anak muda. Sekarang sudah terbalik, lebih banyak anak muda ketimbang omak-omak. Masing-masing omak tak nengok maulid, omak tak nengok muharramah, di mana? Al-Falah alah. Umat mati omak. Tak tahu lagi ini parah. Tapi kita bangga Ustaz. Kita bangga hari ini. Kami hanya memantau dari media, dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube. Wah, itu bingung pula kata dia. Tutup kedua. Namanya itu apaan dia? Omak aku buka si handphone Android, tak paham omak aku. Sekarang jangan tanya, anak baru bangkit, baru keluar dari perut omaknya pun pandai main handphone. Kita bangga hari ini. Hari ini, malam ini acara kita disponsori oleh remaja Masjid Al-Falah. Bekerja sama dengan kawan-kawan lainnya. Hadir dari Musala Sentosa ya. Musala Sentosa yang mengundang aku tak jadi-jadi. 2 tahun yang lalu untuk mengundang tak bisa aku penuhi karena jadwal agak padat ya Zat. Oh, enggak sombong aku, cuma sedikit angkuh aja. Ada Musala Syuhada ya? Musala Syuhada, kalian udah buat acara? Kapan? Besok aku masih di sini. Cuman maaf lah udah full. Ngundangnya 2 tahun ke depan. Agak-agak sombong sedikit.
ada DPR kan, biar jangan murah kali kita pandang orang. Ini orang kampung dia, alah 500.000 cukup itu kata orang itu. Beda. Pernah ya aku ceramah 1 juta 2 juta, pernah. Itu kalau ada DPR. Kalau ada DPR tak sampai sejuta. Kalau ada DPR baru. Itu DPR di luar bu. DPR di luar hanya menghargai yang begitu, apa DPR dalam lah. Banyak bercakap pandang orang kampung awal. Sabarkan dari udah di silsilahnya udah diturunkan ceritakan dari datuk, nenek, unyang semua. Apa dia takut mana? Karena satu bosan lantak terus ke lantak. Dari musola syuhada ya, lanjutkan terus perjuangan kalian buat pengajian rutin. Ustaz-ustaz kita banyak di Bagan. Jangan orang lain kau panggil. Paling jauh orang Tanjung Balai lah. Jangan jauh-jauh monak yang kaji tak tahu. Sekarang banyak kaji menyimpang. Banyak kaji menyimpang. Targetnya anak muda. Modalnya hijrah. Ini harus hijrah. Cadar dipakai, celana dicingkrangkan, semua. Tapi motifnya kemana? Wahabi, Salafi. Ini yang kita takutkan. Namun alhamdulillah remaja-remaja di Bagan Asahan masih kental dengan kaji-kaji guru-guru lama. Lanjutkan terus musola syuhada, jangan terpecah belah, kompak. Kalau bisa seluruh Bagan Asahan seperti namanya Nahdlatul Fatah. Kalau orang Ustaz Mutakin dulu Nahdlatul Fatah, kalau mau menyambung Nahdlatul Fatah lanjutkan, atau mau buat yang lain. Seluruh Bagan Asahan kumpulkan anak remaja-remaja masjid dan musola, gemparkan ini dunia, tunjukkan kepada dunia anak Bagan tak seperti apa yang kau bilang, anak Bagan tak sibuk dengan apa yang mereka bilang. Ada SCB gitu, apa SCB? Badocakan weh. Pertama aku mendengar itu meloyo hati gue. Tapi semakin lama jadi mantap. Kumpulan muslimah wanita yang terjaga auratnya. Apalagi ketuanya anak DPR kan? Ketua anak DPR. Anak jolas lah, acara semalam jolas saja kok. Perlombaan banyak ya kan? Perlombaan banyak, acara meriah, lebih meriah daripada ini. Kenapa? DPR. Cinta ada DPR. Padahal orang DPR tong sini. Sana dibuat dengan Ustaz, pesan pribadi aku minta tolong. Dengan gemparnya semangat juang anak remaja masjid ini, aku minta tolong buat acara pentas seni kita buat di Bagan Asahan. Semua anak remaja musola masjid di Bagan Asahan ikut dalam pertandingan itu. Selain pentas ini, sudah aman nanti negara ini dari COVID-19 corona itu, kita buat camping Islami. Karena di Medan kita tengok anak-anak remaja itu pendekatan emosionalnya. Bagaimana supaya lebih akrab, mereka buat camping di Sibolangit. Kalau biaya jangan takut. Aku baca top saja, bukan ya? Nanti apa yang kamu kuang di sana, kayu meluncur. Apa yang disiapkan? So, sedikit yang banyak, tak banyak juga, tenda segala macam. Yang penting bagaimana remaja ini kompak. Kemudian kopi. Ini teh nih, kasihkan sama tim Ubah official ya. Nah itu, dia kemana pergi aku saat ikut itu. Dari mana itu? Musola syuhada. Alhamdulillah berkat dekat sama kawan-kawan yang ahli sunnah wal jamaah, dia sudah terlepas dari belitan paham Wahabi dan Salafi. Tapi celananya masih cingkrang. Dari masjid apa lagi? Sentosa udah, SJB udah, Ashabul Jannah. Dari mana lagi? Kopi. Oh, beli topik mana beli topik? Mana orangnya? Oh, adanya. Dari remaja Masjid Taufik. Kemudian pokoknya semualah, tak bisa sebut satu-satu. Ini udah 1 jam. Dah, Bapak Ibu, orang-orang tuaku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja tak lama-lama. Ini sekarang udah jam 12, kurang 1 jam. Tak usah lama-lama pala kan? Karena kalau lama-lama udah di kolim orang itu memang itu kan. Udah di lem, tak bisa dibuka-buka lagi. Kalau pernah ada DPR menambah amplop baru lah ya kan. Nah, tak mana bisa dibuka-buka ketahuan lah nanti bertambah haji dah. Atau amplop, begitulah.
Ibu jangan seuzon sama aku. Alah sebohori teman tenggelam di Medan, bekas amplop pikirannya. Demi Allah bu, ayahku dulu mengajarkan, guru kami di Medan mengajarkan, pantang ceramah minta honor. Itu jelaskan. Sekali lagi ku ingatkan, pantang ceramah diundang minta honor, berdosa bosah kata guru kami. Paham bu? Paham? Tapi dosa bosah lagi undang Ustaz Abayah. Nah, tahu coba. Udah kayak kali ini. Nah, kita mulai sedikit aja. 15 menit. Tapi jangan lama. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Muharram. Ini adalah peringatan tahun baru Islam. Tidak ada tahun baru selain Muharram untuk Islam. Allah sudah jelaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna adalah Islam. Maka selain daripada agama Islam tak betul dalam pandangan Allah menurut konsep Islam. Ini hati-hati, karena di Medan banyak orang yang sudah mengelintirkan ini cerita. Orang menganggap radikal, dikit-dikit radikal, karena menganggap agamanya yang paling benar, agama orang tak benar. Dalam konsep Islam, Islamlah agama yang paling diridhoi Allah. Kalimat paling adalah tauhid, menguatkan. Selain Islam dalam pandangan agama Islam tak betul dalam pandangan Allah. Maka tidak ada tahun baru selain Muharram. 1 Januari bukan tahun baru Islam. Kok lebih meriah 1 Januari ketimbang tahun baru Islam? Betul bu? Betul. Jawabannya cuma satu, karena umat manusia sudah tidak lagi cinta dengan agama. Nabi jauh-jauh hari sudah bilang, suatu saat umat ini akan terpecah banyak seperti buih di tengah lautan. Namun bagaimana buih itu di tengah lautan? Terombang-ambing kemana ombak mendatang. Ke muka pergi, ke kiri pergi, ke belakang pergi. Kenapa? Karena banyak tidak pernah kompak. Kenapa bisa seperti itu? Kalau sudah seperti itu tak ada kekompakan, kata Nabi, maka tunggulah ada penyakit datang. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan mati. Lebih sibuk kita ngurus kehidupan dunia ketimbang akhirat kita. Padahal tiap sholat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat seimbang. Kalau orang Jawa bilang 50-50. Hah? Ya orang Jawa pergi ke Inggris. Harus seimbang dunia sama akhirat, bukan meninggalkan akhirat sibuk dunia, bukan pula meninggalkan dunia sibuk akhirat. Ini waktu berdoa aja kau ke laut tidak. Allahumma ya Allah ya Rabbi, Allahumma ya Allah. Bang tak kau aja, bang tak ke laut. Akhirat lebih penting. Allah makan, Allah yang ngasih dia. Allahumma ya Allah. Itu besok kau meninggal Allah dia salahkan itu. Meninggal bang, Allah membuat seimbang 50-50. 50% dunia, 50% akhirat, dan 50% dunia itu meniti perjalanan akhirat. Kita kan tidak. Contoh, pergilah ke Hipermat, masuk buka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada mall-mall di sini? Hah? Semelin anak uang, ojo. Melin itu di mana? PT. Oh di PT. Oh saya tahu, soalnya salah. Lewat. Oh lewat. Masuklah, jam mau buka sini. Hah? Ancol katanya kita. Masuklah kita di situ belanja jam 10 pagi. Keluar dari situ jam 3 petang, tak terasa waktu itu. Putar-putar. Kalau pergi ke Kisaran, singgah ke Ramayana. Jam 10 pagi masuk,
pulang jam 3 potang, tak sadar berkeliaran saja naik turun lift, yang boleh cuma bentol sebiji. Lotih kaki tidak, sampai rumah baru terasa sembahyang tahajud 4 rakaat saja. Lotih wak, lotih. Kenapa? Karena lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Lebih baik 2 rakaat tiap malam ketimbang 8 rakaat setahun sekali. Inilah menunjukkan kita lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Acara agama tak banyak yang ikut, Bu. Lebih banyak nonton di rumah, mohon maaf. Syukur nonton di rumah. Ada yang sengaja menutup pintu tak pergi. Anaknya kemari, om ayahnya tidur di rumah. Kenapa? Tak penting dengan agama. Oh, udahlah itu juga dibahas. Alah gitu. Siapa sebut Allah tahu nggak aku? Allah tahu nggak aku mana untuk itu. Namun ramai kayak pula. Alah, dulu kita telanjang toko-toko ini tuh. Sekarang sepele semua orang. Betul begitu tak kawan. Tak peduli dengan agama. Acara-acara agama seperti ini disupport, dibantu, motivasi. Tak bisa bantu duit, bantu tenaga. Tak bisa bantu tenaga, timbulkan ide, kasih saran masukan yang membangun, bukan menghancurkan semangat. Ini konser dangdut yang buat pula. Sudah capek remaja di hijrah, Bu. Sudah capek. Seharusnya dibantu orang tua, nasihati, bantu, bukan main sabu. Terkena orang dikena. Walaupun kami di Medan, informasi di belakang ini kami selalu update. Iya, update. Bahasa itu bahasa keren, bahasa keren. Bahasa Sungai Payang ujung itu, Sungai Payang Timur. Walaupun kami di sana, kami tahu keadaan kampung. Kami masih peduli dengan kampung kami, Bu. Dan tidak satupun anak bangsawan pergi ke Medan tak pernah singgah ke rumah, pasti singgah. Dan takkan pernah kuizinkan orang untuk sonang di Medan kalau tak singgah ke rumah. Sampai begitu lah. Cuma setakinnya itu anak singgah ke rumah. Singgah ke rumah Bang Hendra orang kayu. Rumah aku tak kayu. Tahunya aku, waktu aku pulang di rumah Bang Hendra, teleponan. Siapa telepon Bang? Bang Hendra yang ngasih sembako di sini. Ustaz Takin, DPR. Oh iyalah. Kok rumahku tahu nggak tahu dia ke Medan. Telepon kan mana kenapa? Di mana kau? Kan ada. Walaupun rumah awak begitulah yang sana. Tapi insya Allah lain nanti kok ke Medan sana. Belum pernah ke Sendra belum. Hah? Belum pernah. Apa tak jadi pun? Baca yang salah, tahu mas ada. Manusia. Ya manusia wajar lah manusia. Apalagi banyak cakap kan? Banyak cakap banyak. Jadi ngapa dong akan tak elok? Nah, Bu bantu tolong. DPR kita ada, kepala desa kita ada, kadus kita ada. Bantu Pak, pantau. Di akhirat esok dituntut itu. Dunia ini sementara ini. Tak tahu-tahu meninggal, sakit lambung atau meninggal dibilang corona. Di akhirat besok tanggungannya bukan dunia ini selesai aman, tidak. Begini aku cakap keringanan. Makanya ada kebawa soban nih. Soban ini Bang Sekdes ada 3 faedahnya. Pertama, menambah wibawa biar agak ganteng sedikit. Ini belum kesombongan macam itu. Semana menongkokkan panas di lampu nih, ha? Disorotkannya ke mukaku. Ini yang pertama supaya lebih wibawa. Yang kedua, manfaat sorban ini mengilap-ngilap keringat kalau tisu tak disiapkan. Yang ketiga manfaatnya membungkus kue kalau lebih. Teman-teman anak lebih naik pun tidak. Teman-teman kampung awak diservis juga lah. Apalagi dari Medan tadi dari Tobing Ustaz. Tadi malam di acara di Sergei tentang 4 kami dari Tobing, macet hujan lebat di kisaran sampai kemari sebelum misa. Jadi kan belum makan cuma bilangan itu aja belum makan. Oke lo mas gini, lo mas betul belum makan lah. Itulah aku kok mau repot begitu. Kalau pandai kamu ya gitu. Apa bukaan malam ini? Aman. Nasi goreng tak kamu terima enggak disumbang
Ada PR. Udah enak. Ustaz tadi aku boleh kan nasi goreng orang ini. Tahu enggak dong? Oh enggak. Itu juga abang-abang kamu di atas tuh. Untuk melatih kamu popsong kan? Untuk luar biasa. Luar biasa loh. Kalau nampak buku catatan amal tuh Ustaz, full amal itu. Satu buku tuh amal orang ini. Cuman dosa 2 buku. Kawan wajar gitu kan. Paling penerai PT aku nanti sana di base camp. Base camp kami tempat Wati tukang jahit. Itu base camp kami dari dulu kami situ. Macam orang tua kami nomor 2 itu. Itu tempat kami nongkrong. Latihan nasib situ, begadang situ. Semua kami situ. Sampai ada kawan kami dulu karena jemput omaknya di situ. Nah, ada situ orangnya. Dah. Bu, Pak, bantu orang. Support. Acara-acara yang baik kasihlah apa yang bisa kita kasih. Paling tidak kalau tak sanggup diam aja lah. Ini tidak menyumbang, tidak ide tak dikasih, semangat tidak, mencakapi muncungnya. Nah ini banyak di kampung itu nih. Lebih banyak yang mencakapi bu, padahal sedikit kesalahan orang itu. Salah kita banyak tak pernah kita tahu. Ini Muharram berubah elok. Acara-acara yang baik itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah daripada memaparkan aurat di panggung dan konser-konser yang tak bermanfaat di hadapan Allah. Aku doang ngaca itu ada konser dangdut di bagan nih. Aku besok ditanya Allah, kau Bu Ori anak bagan, kenapa tak kau bilang sama orang tu itu maksiat? Aduh, kau DPR menyumbang DPR aku maksiat. Kepala desa membiarkan, kepala desa maksiat. Kadus mentandatangani aja orang itu. Kadus maksiat. Minta pertanggungjawaban nanti sama Allah. Hati-hati Pak Kadus. Marah sama aku silahkan marah. Aku menyampaikan hukum Allah. Minta izin aku Bapak Ibu. Maka banyak orang tua nak mengundang aku. Sama Bang Muhammad dan mana Bang Ramadan tadi. 2 hari kami main di Riau. Sebelum aku masuk di Masjid Raya An-Nur Panipahan Rokan Hilir, situ Wahabi masuk. Ustadz Maher At-Twailibi. Baru aku undang orang tu. Bawa aku bantai pula Ustadz Maher At-Twailibi. Hampir kena serangan. Bukan mudah anak-anak hijrah ni loh. Tantangannya banyak. Cacian orang, makian orang. Udah dibangun gini, pertahankan. Jangan rusak pola pikir orang nih dengan sabu. Jangan rusak dengan togel. Jangan rusak dengan dangdutan. Merusak ini. Pikiran anak-anak akan terdoktrin bahwa dangdut, TikTok dan sebagainya itu bisa membuat semangat orang. Salah. Apa salahnya dibuat pop song religi, festival pop song religi? Akan terjun semua anak-anak muda, walaupun mereka tak tahu dengan pop song religi itu akan semangat timbul untuk mencintai Nabi, cinta agama. Macam kata ayat tadi, tak lama dunia ini lagi, 70 tanda kiamat sudah ada semua di dunia, tinggal menunggu datangnya aja. Allah sebenarnya sudah kosal Pak, mohon maaf, walaupun Allah tak punya sifat seperti sifat manusia seperti kita kosal, kita begitulah kita kiaskan. Allah sebenarnya sudah muak, hendak menurunkan balo di dunia ini, cuman tak lagi dikasih. Pertama karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada anak keturunan Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad itu masih ada. Nak jualan lah. Oh ya Allah, buka juga lah sendirian aku buka. Kan dia orang. Entah kain-kain lap tuh kalau tak jadi kan bisa. Ini kan habis ini. Belum habis cakap aku dah habis 10 tisu. Kan ceringanku ni lain. Macam hujan tombos. Ah, barulah tu orang nampak tadi golak. Alah luntuk pula colak banyak. Apa yang kita sunnah Nabi? Ada 4 sunnah bagi laki-laki. Ini ikuti ya. Pertama, siwak, gosok gigi. Baik pakai kayu siwak maupun pakai yang lainnya. Yang kedua, atur, wangi-wangian. Selalu pakai wangian. Yang ketiga, al-hina, celak. Yang keempat, an-nikah, menikah. Aku dah sempurna gitu sunnah Nabi.
Alah, bolong. Oh, buat tahun dong nggak kau tuh. Oh, mau ada berlanjut ayah, kiamat ada doka. Kamu belum satu, aku udah nggak dua. Kemana-mana ceramah, alhamdulillah ada aja yang menjodohkan Ustaz. Bukan sok-sok tampan tidak. Kalau pakai tampan lebih ganteng lagi Ustaz Mutakin, lebih ganteng lagi. Itu cuman kan nasibnya aja no. Ini belum buka, lobiku nih kok buka alah. Udah lah. Sampai mana tadi? Hah? Udah, Bu minta tolong, bantu longan nih. Biar semangat lagi. Dulu di Bagan ini, bahkan Tanjung Balai, kita dongah di luar bahwa Tanjung Balai Bagan Asahan adalah kampungnya para ulama, kampungnya para guru. Sekarang udah berubah jadi kampung sabu. Berapa kilo mainkan sabu baru-baru ini? Mungkin kita tak sedetail mungkin tahu, tapi kita seluk-beluknya kita tahu. Minta tolong Pak, yang bawa sabu, yang pemakai sabu, kalau mau mati, mati sendiri aja lah. Minta tolong, kasihan orang nih. Ini akan tumbuh dewasa. Tadi kata Ustaz tuh, siapa yang bisa menengok, siapa yang nampak transaksi sabu, fotokan. Tak bisa difotokan Ustaz. Begitu difotokan laporkan, gimana mau lapor? Polisi bermain. Berapa banyak kita dongah di lapas kita dongah. Aku alhamdulillah di Medan ada beberapa lapas, termasuk lapas Tanjung Kusta. Aku mesti ceramah di Tanjung Kusta. Aku gini-gini pernah masuk penjara, Bu, ceramah. Cuma kalau masuk penjara betul-betulan tahun 2012. Tahun 2012 aku masuk penjara 2 hari. 2 hari aja banyak nyamuk pulang aku. Cuman enak di penjara itu diservis gitu. Aku makan gaul, nasi gurih hajwa, minum teh manis dingin, dikasih sehari 3 kali makan. Cuman maafnya situlah buang air kocik gitu, buang itulah mandi. Cuman selama 2 hari alhamdulillah tak ada keluar. Takut pula. 2 hari 2019 tahun semalam alhamdulillah 7 hari polisi mengajar aku. Alhamdulillah 7 hari polisi karena aku termasuk salah satu orasi yang menyampaikan aspirasi tentang kecurangan Pilpres kemarin. Kita mengharap kemenangan itu di umat Islam, ternyata banyak kecurangan di situ. 7 hari alhamdulillah. Dari 27 orang ustadz di Kota Medan, termasuk aku masuk dalam nama itu, alhamdulillah sporing, keliling lah. Tak pernah tidur di rumah selama seminggu. Dan feelingku bahwa ke depan bakalan banyak lagi ancaman-ancaman lainnya. Jangan ada yang takut untuk yang namanya ini, untuk dakwah yang ada takut. Jangan pernah takut, jangankan dengan polisi, jangankan dengan orang-orang yang mau mencegal jalan, diteror melalui handphone, mau dipukul, bahkan dibunuh sekalipun. Jangan pernah ada yang mundur untuk membela kebenaran. Sampaikan dakwah itu. Tapi mohon maaf, dakwahi dulu diri kita. Dakwah itu menyampaikan gampang, tapi untuk kita pribadi itu yang sulit. Jangan kau bercewek, kita bercewek. Anak remaja hijrah, tapi bercewek dulu. Masih ada bercewek kan? Masih ada. Ada bercakap muncul, kau pun begitu juga tuh. Dulu aku udah sadar, tak ada kepastian dalam pacaran. Untuk adik-adik, untuk termasuk anak-anak remaji, ketika ada seorang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah kau untuk membukanya, karena belum tentu yang datang itu dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia pergi meninggalkan. Kau pikir si Indra ini bisa puisi? Aku pun bisa puitis, cuma kan tahu anda aku. Kok puitis aku nanti tak ceramah jadinya kan? Pesanku kayak gitu. Kalau emang ada yang Honda, selesaikan kuliah, datang ke rumah aku, itu aja dulu. Aku cinta sama kau, dek, sayang sama kau, rindu, kangen. Tak ada semua, kebohongan semua itu. Dari bohongan pertama, menutupi kebohongan pertama, bohong dulu. Embonga awal ditutupi lagi dengan kebohongan terus sampai kapan? Sampai udah nikah, baru ketahuan bolang. Begitu jumpa, oh jangan tanya, duduk, muatan.
minum apa? Ini datang rumah calon, minum apa? Minum apa? Minum kopi, susu, teh, susu aja. Dihidangkan apa? Minum apa? Minum. Iya minum lah dia pula. Contoh. Minumnya begitu bu, belum jadi. Makan nak makan. Iya bu, makasih. Takut rusak gincu. Ngikut Nabi, sunnah Nabi 33 kali gigitan. Tambah. Enggak mau, udah kenyang. Begitu nikah, 3 gunung. Ketahuan kenapa? Karena dari pacaran itu selain dosa, banyak dosa-dosa lain mengikut, membongak, kadang bongak. Ya Allah, video call malam buka jilbab. Malu bang buka jilbab, bukan muhrim. Berita apa? Dia abang itu abang. Janji abang tak abang apa-apa, kan bukan buka jilbab. Video call buka jilbab. Ya Allah cantiknya, kau bangun tidur deh. Iya Allah ya Rabbi. Bongaknya. Siapa yang cantik bangun tidur? Sehari ini laga. Suruh bangun tidur. Tak ada laga bangun tidur. Usah utakin, mungkin dia tengok gagah, dia tidur bangun tidur. Oh ya Allah ya Rabbi. Bongak semua. Acara Valentine ikut, tahun baru Januari ikut. Mengirim surat baik ke atas warna pink, ada cap lebih dari Panjun. Untukmu duhai yang selalu kurindu. Sekarang tak pakai surat, pakai chattingan. Nunggu jam 00:00. Ulang tahun dia pula pak, ulang tahun. Potong sibuk kemeling, cek kado. Abang tuh suka warna merah kalau baju kaos. Belikanlah baju kapel. Dia warna merah, tulisannya I love you. Mak ini ulang tahun tak pernah dia tahu. Menulis kata-kata di WA. Duhai adindaku yang kusayang, bukan karena hijabmu aku terpesona, bukan juga karena hijrahmu aku mendekat, atau mungkin bukan karena ayahmu DPR aku datang. Contoh, udah masuk proposal kawin, slow. Tak mungkinlah ditolak Ustaz tua. Sekolah di Jakarta, dai fenomena, udah nanti bahas kau nanti ya. Karena kau bahas kau tak pernah siap-siap. Walaupun banyak orang yang menghambat perjalanan cintaan kita, suka duka kita sudah rasakan bersama. Bahkan orang tuamu pernah mengusirku. Di hari yang istimewa ini dengan bertambahnya usiamu, duhai adindaku yang kusayang, aku bermohon kepada Tuhan yang memiliki cinta, tetaplah Allah berikan cinta itu kepadamu. Ketahuilah bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di muka bumi ini haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kenapa? Karena tahun lahir dia bukan 17 Agustus. Datang ke ceweknya jawab merdeka. Hati-hati ya, pesan untuk kalian yang namanya pacaran, kudoakan malam ini yang masih pacaran putus. 40 orang mengaminkan kabul doa. Sekali lagi, yang punya pacar hari ini kudoakan putus. Ada kawan menjaga besi itu belum kudoakan dan putus aku ketika waktu itu. Kamu gak tahu yang belum kudoakan dan putus aku. Tak tahu yang itu Bang Dani. Benar. Nah, inilah momen hijrah bu. Tak ada Januari, ini Muharram. Dan minta tolong, kita ingin menghapuskan dulu ada bahasa orang di kampung kalau bulan Muharram tak boleh nikah, bulan Syuro. Itu banyak di kalangan saudara kita di Jawa. Bulan Syuro tak boleh nikah, coba meninggal. Pasti ada balo datang. Kejadian ada guru kami, Ustadz Muhammad Iqbal Al-Banjari di Langkat.
Beliau nikah di hari Suro, 10 Muharram dia nikah. Keluarga dari kampungnya bilang, tak usah kau nikah jam tanggal 10 Muharram Suro, pamali. Kenapa Pak? Pasti ada balo. Kata orang kampung tuh. Nah, tak ada masalah itu Pak. Ini namanya Muharram ini kan salah satu bulan di antara bulan yang 4. Quran menjelaskan 12 bulan dikasih Allah 1 tahun, ada 4 bulan yang haram, artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Satu diantaranya Muharram. Apa salahnya kau menikah bulan mulia? Alah, kau ini tak percaya, cakap orang tak percaya. Ah, tak ada itu Pak. Nikah dia Pak, alhamdulillah 3 minggu meninggal ya. Meninggal ya 3 minggu setelah nikah datang orang kampung. Tak percaya kau hongkang nih, dogil kau dah olah cakap orang tua. Usah menikah bulan Muharram, baru datang. Dibilang satu, jawabnya dengan polan. Saya ingat aku Pak, pas aku nikah di hari itu, ada 4 kawanku nikah lagi di kota yang lain. Ayah orang tu tak mati dong. Kenapa ayah banyak? Berarti tak betul. Itu cuman kesalahpahaman menanggapi. Mungkin adat dulu, sekarang hilangkanlah. Tak ada adat yang bertentangan dengan agama. Kalau ada adat bertentangan dengan agama, adat dicampakkan, agama diutamakan. Ya, tak ada yang namanya balo di bulan Muharram. Mau nikah silakan, anak-anak muda, anak-anak remaja yang mau nikah bulan Muharram ini silakan. Bahkan lebih mantap lagi, apalagi masih ada corona. Nah, anak nikah masih corona kan nggak boleh banyak-banyak kali undang orang. Nah, sedikit aja undang. Penting angkat. Cuman sekarang kita bongat-bongatin lagi. Rukun nikah itu ditambah dengan keyboard, harus pakai keyboard. Wajib pakai keyboard. Akak kau dulu berkeyboard, kau tak ada berkeyboard lemah. Masa tak meriah, semua hidup sekali. Gara-gara keyboard tuh banyak orang berdisko, banyak orang bersabu, banyak orang berjudi, banyak orang bertua, banyak orang bercewek, banyak orang berzina. Sebanyak dosa orang yang membuat dosa ditanggung tuan rumah. Meninggal ada neraka dosa. Elok, ya. Ini yang nak kita buat Muharram nih. Kita berubahlah dulu. Mungkin di kampung kita ni apa yang boleh berubah, ayo kita ubah. Yang namanya kemaksiatan minta tolong kita ubah supaya jangan datang bencana kampung. Corona tak siap-siap loh. Tak siap-siap corona nih. Padahal dalam sebuah kitab dijelaskan oleh ulama bahwa corona itu salah satu wabah. Wabah itu tidak akan pernah bertahan cukup selama 52 hari. Sebatas 52 hari wabah itu datang. Kalau di Indonesia itu tengok lebih 50 tahun. Kenapa? Yang tak ada diadu-adukan. Minta izin aku Ustaz. Ini kejadian di lapangan. Aku ada melanggar anak orang. Lecet tangannya. Datang ayah yang mana nih? Ditanyanya. Apa yang kono? Tak ada ya, lecet sedikit. Kono stang keretonya aja tadi. Tak ada. Kok gila yang melanggar nih. Diobatilah sedikit. Pergi ke Bupina. Begitu selesai, ayah yang mengampuni apa lagi tuh? Oh udah, siap. Hah? Ustaz, tolong bilang sama Ustaz Mutakin apa ya gangguan? Jangan pulang dulu karena nak makan bersama. Oh gitu. Saja makan menyombang mau tuh katanya. Tak nasi goreng kan? Nyombang kan? Cukup tidak? Begitu terjatuh lecet sedikit, ayah yang anaknya tadi bercakap, ngapain kau bilang lecet sedikit? Bilang aja sakit patah. Supaya apa? Dapat duit, ubat baru patah apa? Seminggu, sebulan baru sehat. Patah, lecetnya, obat birunya, pelnya, sirupnya. Alhasil yang melanggar tadi banyak mengeluarkan duit. Yang ku takutkan corona itu begitu. Waktu sakit lambung sampai rumah sakit corona. Kenapa? Duit. Yang kita dapatkan di video-video kita tengok, tak cakap bohong. Kita tengok di video-video di YouTube, di Facebook.
bahwa ada anak omaknya masuk rumah sakit cuma penyakit jantung, keluar omaknya di rumah sakit meninggal dunia, dipaksa budak ini menandatangani ke atas mengatakan omaknya positif corona, dibayar 50 juta di Solo. Kenapa? Karena siapa yang rumah sakit menangani korban corona, satu orang yang meninggal 250 juta. 50 juta dikeluarkan, masih untung 200 juta. Itu yang kita tengok di video-video yang tersebar. Bahkan yang paling sakit hati Bapak Ibu, meninggal karena corona, tak boleh dipegang sama ayahnya, tak boleh dipegang anaknya, bahkan dibawa ke kampung tak boleh, disembayangkan oleh orang yang tak tahu apa-apa. Kenapa aku bilang tak tahu apa-apa? Bukti sudah tersebar, sembayang jenazah kaki hukum. Jenazah tu Allahu Akbar, ngikut belakang jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum aja. Untung mayat tak bercakap. Masa mak bercakap, wah ini jenazah bukan main Tuhan. Kenapa begitu? Ada dua kondangnya. Pertama karena bodoh, yang kedua karena memang bukan Islam. Dibayar orang menyembayangkan jenazah COVID-19. Itu masih 19, bayangkan COVID-20. Elo-elo gitu. Makanya orang-orang yang bermain di rumah sakit, bermain di pihak-pihak yang betul-betul sesuai dengan yang namanya COVID-19, kalau mereka berbohong dengan publik, dengan umat, hati-hati. Kelak orang yang kalian kuburkan itu akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua diminta pertanggungjawaban Allah. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal serta hati manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Banyak harus tanggung jawabkan, bukan mati udah aman selesai, tidak. Banyak tanggung jawabkan. Bahkan dalam kitab-kitab ulama kita tengok, bahkan salah satu kitab Durratun Nasihin ada menceritakan dialog hamba dengan Allah yang tak jadi masuk surga, Pak. Tak jadi masuk surga gara-gara urusan dunia belum siap. Seorang ayah tak jadi masuk surga dicegal oleh anaknya. Ingat ini ayah-ayah, doakan aku insyaallah aku tidak ya. Alhamdulillah 4 kali istri keguguran, Pak. 4 kali kurang, mungkin karena capek atau mungkin karena faktor segalanya lah. Ini alhamdulillah sudah cek jalan 3 bulan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kami keturunan yang soleh-solehah yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah ini. Karena aku yakin bagaimana aku kayak gini, di mana-mana orang emosi nengok aku. Ingat aku pesan almarhum ayah kami, kalau kau sanggup menjalankan dakwah ini, jalankan. Zaman sekarang cuma 2 risikonya. Pertama ditembak orang tengah jalan, yang kedua mungkin mati di atas mimbar. Baik karena apapun saya tak ada masalah. Itu harapan Allah, kasih keturunan yang soleh yang mungkin lebih berjihad di jalan Allah. Karena tak ada lagi gunanya ini, kalau tak ada apa yang bisa kita bantu umat, ditanggung jawabkan besok di akhirat. Begitu juga seorang ayah. Wah ayah, Bang Sekdes, udah Bang, udah jadi ayah. Semua yang ada sini yang ayah-ayah, kelak di akhirat ditanggung jawabkan itu. Ada seorang ayah yang tak jadi masuk ke dalam surga gara-gara anaknya. Begitu ayah hendak masuk karena amal sudah mencukupi, rupanya sebelum sholat dihitung, belum puasa dihitung, zakat, haji, umrah belum dihitung, diurus dulu urusan antara manusia dengan manusia. Ada lebih pahala baru ditimbang. Kalau tak lebih, apa yang nak ditimbang? Kata Nabi dalam sebuah majlis duduk di hadapan sahabat, atadruna mal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut ya Rasul? Orang yang bangkrut, kata Nabi, banyak amalnya di dunia, di akhirat tak ada manfaat amalnya. Kenapa? Urusan di dunia belum pernah selesai dengan manusia. Quran surah Ali Imran ayat 112 menjelaskan tidak ada apa-apa yang bisa menjamin ke dalam surga kecuali mardatillah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menggapai ridha Allah itu? Ada 2, hablum minallah wa hablum minan nas.
Begitu ayah hendak masuk ke dalam surga, dicegal oleh anaknya. Apa kata anak? Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Ibadah memang kuakui, rajin ibadah. Salat tahajud tak pernah tinggal, duha tak tiap pagi. Salat 5 waktu selalu istiqamah ke masjid. Puasa tak pernah lewat, zakat dia kojokan. Tapi ya Allah, dulu aku sebagai anaknya 45 tahun aku sama ayahku. Ya Allah, aku jinah dibiarkannya, aku narkoba dibiarkannya, ngisap lem kambing lem setan dibilang dibiarkannya, aku bercewek diizinkannya, aku berbuat yang tidak diizinkannya, sholat tak pernah disuruhnya, puasa tak pernah diajarkannya, zakat tak pernah dibilangkannya, apalagi haji umrah. Ya Allah, ayah tak jadi masuk surga. Hati-hati ayah. Tanggung jawab anak ini bukan sampai dunia aja, ke akhirat akan ditanya. Maka anak salah satu amanah dikasih Allah. Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga kalau oma ataupun kalau suami mau masuk surga dicegal oleh istrinya, Pak. Makanya harta warisan lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Kenapa? Tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Ada hikmah di baliknya. Pertama, kenapa laki-laki bisa lebih banyak ketimbang perempuan? Mohon maaf, minta izin, mohon maaf, na'udzubillah. Lebih balaki anak adik perempuan kita core sama lakinya, itu adik perempuan tanggung jawab abangnya. Hikmah yang kedua, di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suami tak jadi masuk surga gara-gara bininya. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. Haji sudah pernah ku tengok, umroh dia sudah pernah, luar biasa dia dengan masyarakat. Sembahyang ke masjid selalu ya Allah. Puasa dia tak pernah tinggal. Senin Kamis dia puasa. Bahkan puasa Daud dikojokannya. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Kolang-kolang hari. Aku takjub dengan dia ya Allah. Tapi aku buka aurat dibiarkannya. Aku buka jilbab keluar tak pernah dimarahinya. Aku membukakan aib orang bertandang di rumah orang tak pernah dinasihatinya. Aku bertongkang sama ipahku ya Allah, tak pernah diislah disambungkannya. Aku tak reda ya Allah, dia tanggungannya aku di dunia. Aku masuk neraka gara-gara dia tak mengurus aku. Alhasil suami istri masuk neraka. Coba, elo, jangan doaku bonak sama laki. Ku tengok di bagan ni, ya Allah jual. Jangan tak ke laut sehari lagi, mahepet muncul. Tak tahu apa? Loti tengok lagi si bolan tu. Hampir tak apa, tak kau bisa celana. Jangan polit-polit bonak awak. Ada yang tak sumbangan dikasih, itu datang kotak sama ibu. Tak dibawa mati bu, dunia ini. Nah, jalan juga tak impak kamu. Berdoakan yang mengimpak hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya besok. Dan amin juga, kok impak dulu baru amin. Amin, mengimpak tidak? Mana bisa? Bu, bosanku kalau lagi cepat hendak dapat gaji, dapat bini, la ilaha illallah. Laki dapat gaji, balak bagaji dari laut, kojo banyak duit, banyak berimpak. Kemarin dulu, Ustaz bercakap saja, buktinya mana kata orang, biar aku buktikan sini. Mana kau tak ada lagi? Satu aja. Tak ada pula ya. Oh aduh. Sini coba. Oh aduh. Memancing. Mancing. Naiklah kau. Apa aku datang kau situ? Aku dah enak duduk. Memancing DPR ini, bukan sombong bu ya, bukan sombong, tidak mancing DPR. Tak mungkin lah Ustaz 50.000 DPR 50.000, tak mungkin. Nah, ini juga bilang sama panitia. Pikir-pikiran juga panitia, limpul dah keluarkan. Mainkan. DPR udah DPR.
Kalau lain proposal malam nih oh. Nah lanjutkan sambil kita doakan. Sekali lagi nih Bu, udah sekali lagi setengah jam lagi. Begitu luar biasa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu suami, itu ayah, maka bapak ajak bini hijrah. Ini tahun baru. Tahun baru ini ajak bini hijrah. Ibu kalau laki tak ada hijrah, ajak hijrah. Payah laki ke sembahyang Ustaz. Elok-elok dinasihati. Kalau ada anak cucu diayun-ayunkan, laki tidur pas jam sembahyang, agak menyanyi sikit. Lagu-lagu nasi-nasi tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, pas itunya ketelingo lagi. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Main nasi dulu. Nah, aku yakin laki itu dilakukan itu, aku yakin bangkit, pindah kamar. Tak mampan juga Ustaz bawa lagu lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Lagu apa? Bila izolai. Bangkit itu bangkit, yakin aku ngambil air disiram ke muncung. Diam kau ah. Tak mampan juga. Ambil Yasin dulu sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggal telinga itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca Yasin harus paham. Ada orang baca Yasin belok entah kemana. Banyak. Waktu santai baca Yasin belok ayatnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakinya bangun coba lah baca Yasin. Habis setengahnya menunggu sampai habis kan. Nasihati. Bolehlah bini menasihati suami, nasihati memang tak wajar bahasanya, mengingatkan itu perlu. Suami ajak istri Pak nutup aurat. Jangan sukalah buka-bukakan aurat. Kalau ada seorang istri Pak membukakan auratnya, rambutnya aja, kita juluk satu oleh aja, membukakan auratnya, wangi-wangian. Kita tengok banyak pesta-pesta aja. Makeup jangan tanya, di sini hijau, bawah hijau agak kuning, agak merah dikit ke bawahnya. Menengok pukul bini awak teringat lampu lalu lintas. Di atas agak disedokan sedikit, hitam kebiru-biruan. Macam bau terantuk listrik. Wangi jangan tanya, senap, segala macam minyak dipakai. Itu kalau undangan. Pas tidur sama laki, baju Golkar kuyak pula. Ya, pulang laki dari laut, siap-siap ibu bayar. Pahala banyak Bu kalau bermakeup di hadapan laki. Ini yang ada di kampung nih aku tengok, makanya aku sampaikan. Ini tidak lagi pulang ke laut, bini melaut tempat lain. Batandang. Jam apa lagi pulang laut? Jam 5 petang, standby. Jam 4:30 wake up. Tak mungkin aku pakai macam-macam pesta. Enggak harus pakai pesta. Yang penting rapi, wangi. Jangan ke pesta wangi dicium laki-laki lain, bukan muhrim, timbul fitnah, timbul syahwat. Sebanyak dosa perempuan istri itu berjalan, setiap langkah kakinya Allah bangunkan rumah di dalam neraka buat suaminya. Mereka melelok nyambut laki, datang laki salam. Itu Bu, guru kami bilang supaya betah rumah tangga, supaya jangan bertengkar saja. Salam itu dibudayakan. Anak-anak muda salam sama mak ayah. Sekarang salam udah canggih, nggak dicium ke pipi. Iya Pak. Kadang lebih parahnya ke tungkik buatnya. Ini budaya barat masuk ke negara kita dan Islam kita nih. Jangan kau pipi kau buat salam sama ayah kau, tak berkah hidup.
cium tangan omak tu cium. Alah Ustaz bau, bukan pakai bau-baunya, bokahnya. Omak tu bau siap aku menggiling belacan. Enggak usah kepikirkan itu. Aku tersinggung juga, aku dia Ustaz Mutakin bilang belacan lah. Aku gini-gini Ustaz kata orang kondang, kata orang yang pula. Di Medan jual belacan aku. Demi Allah cakap begitu. Di Nelput aku ambil belacan 500 TP, 1000 TP. Aku jual di sama jemaah-jemaah pengajian. Alhamdulillah, favorit orang Medan belacan bagan. Untung ada pakaian buat Nabi. Tambal belacan, oh ikan sugowan bangun dia. Oh di sini kau lagi nih. Oh dia penyanyinya. Lah, tahu lah kau udah promosikan kan? Nah, ibu ya, elok bahasa salam. Cuman salamnya dicium. Ibu ada 3 tempat kata guru kami untuk bersalam sama laki. 3 tempat. Pertama, anda keluar rumah atau anda ke pajak atau laki anda ke laut. Salam. Yang kedua, pulang dari pajak atau laki pulang dari laut. Salam. Yang ketiga, anda tidur. Kenapa harus pakai anda tidur? Siapa bisa menjamin terbuka mata itu besok? Dengan itu cium tangan laki anda tidur, otomatis suami sudah ridho dengan kita seharian. Tiap hari kita buat, tiap hari ridho. Mati dalam keadaan tidur, husnul khatimah. Ini 3 kali ini 3 tempat nih, jangan tambah-tambahi. Ada jemaah aku di Medan Mandala Ustaz. Belum sempat dia habis nongkrong ceramah, aku pulang dia amalkannya terus. Nyangkut cerita salah paham. Azan subuh di masjid. Hayya 'alas salam. Bang. Apa? Dah. Angkat lelaki wajan. Pergi kamar mandi, begitu bangkit, bang, salam, cium, baru lagi, ambil anduk, ini bang anduk, paslah anduk, bang, salam. Oh nak masuk kamar mandi, laki ambil pakai gayung, mandi pakai gayung, pun mengapa? 3 dah anak togap semua, kenapa lah begini bawa anak hidup budak? Bahasa abang pun tak sopan lagi. Apa laganya? Dulu pakai. Bini dan nunggu di muka. Begitu buka pintu, bang. Alam. Siap. Kondak dinas, kantor desa kan, mau sekdes. Pakailah sarung dinas. Begitu dipakai, siap, bang. Masuk sarapan, bang. Nah, pergi abah yang hidupkan manaskan kereta, ambil helm, ambil jaket, begitu dipanaskan, matikan balik. Pit, kata ayahnya, anak si Fitri. Apa ya? Oh sini kau ada. Apa ya? Ada nomor kepala sekolah kau. Ada untuk apa ya? Biar ayah promosikan kau dulu hari ini. Adik kau pun promosikan juga nanti. Kenapa ya? Agak lain ayah tengok mak kau hari ini. Kenapa ya? Kasih nombor salam saya ke wajah. Abah kata Ustaz Bukhari semalam tu elok ya bersalam, tapi tak begini bonahnya kata dia pula. Dua nama salam, sekarang jumpa bersalam, tak buka mata bersalam, tak buka mata bersalam, keluar kamar mandi baru bersalam, dapat tahu aja. Atau mungkin kuda nggak Ustaz letakkan pohon-pohonan ceramah. Apa kata Ustaz tu ya? 40 hari menjelang kematian ada tanda-tanda. Mantap buang tabiat omak kau tidak? Nggak tahu pula kalau omaknya mantap minum sambil bercakap, oh bang nanti kalau meninggal lah. Bahkan tengok omak kau bercakap. Jangan pula begitu bu. Salam tu 3 tempat aja. Pergi atau keluar, pulang, sama, hendak tidur, amalkan ini. InsyaAllah bahagia itu dimulai dengan salam. Karena kata Umar bin Khattab, jabatan tangan ini suami istri akan menimbulkan magnet yang sangat luar biasa positif. Yang pula pas laki di laut, ibu tak masuk. Assalamualaikum, salam mana ya kau? Belum pulang mak, di mana? Masih di tangkahannya. Iya, baik kita tunggu kejap. Pergi ya ke pantun ini. Apa kau? Dikit lagi balik aku, salam mak. Nah, ini pala-pala kannya bono ada ketangkahan cuma salam. Itu bodoh namanya. Tunggu lagi pulang, bersiap awal elo, pakai parfum elo. Ini tidak, nak tidur sama laki minyak balsem, pakai minyak telon, paling tidak disopel. La ilaha illallah. Cemana laki tak bosan di rumah? Berapa banyak laki selingkuh di luar bu? Kenapa? Datanglah bahasa pelakor.
Apa pelakor? Apa pelakor bu? Kok tahu ibu korban? Enggak. Pelakor perbuat laki orang. Kenapa laki awak dirobot orang? Karena awak tak becus ngurus laki. Pulang lagi dari laut tak disiapkan minum. Bapak ni capek nggak mau diistimewakan kali. Paling tidak air putih itu diantarkan. Sonanglah itu sambil bercerita itu. Ini tidak belum bapak masuk ke pintu. Bapak ada baca. Langsung baca dari tangan pulang. Tak tahu dia koncang angin luar biasa baru-baru ini. Berapa pokokan tumbang di kota sana. Mau banyak senggol terobang. Laki nyahu tak wani di laut. Bini pulang-pulang minta duit. Bini celaka lah itu namanya. Maka Nabi bilang sama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah bertanya sama Rasul, ayah, siapa lah kira-kira wanita soleha yang jadi contoh? Kata Fatimah. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, putri kesayanganku, wanita yang paling luar biasa itu ada itu bibik kau. Siapa namanya itu bibik? Lupa pula aku. Muti'ah namanya. Muti'ah, contoh wanita soleha yang sangat luar biasa. Penasaran rupanya si Fatimah, cemana sebenarnya solehnya si Muti'ah. Dibuktikan, potang pogilah Fatimah bawa anaknya Hasan, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Dibawalah Hasan potong-potong. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum bibi. Assalamualaikum bu. Salam. Siapa itu? Awak bu, Siti Mah. Bahas begitu loh pula. Kamu siapa kau Timah? Sama Hasan bu, siapa lagi? Ayahnya pergi ke laut. Sama Hasan. Iyo, tunggulah aku kasih tahu sama apa kau ya. Apa bu? Tadi apa kau berposan? Jangan pernah masukkan laki-laki yang bukan muhrim ke rumah ni tanpa izinku. Kata apa kau? Padahal Hasan kocik pak. Luar biasanya Muti'ah. Oh iyalah kak, bilalah kau habis maghrib kau datang. Pulanglah orang itu karena tak dapat izin Hasan. Kalau Fatimah sendirian masuk itu. Pulanglah Fatimah, habis maghrib datang lagi. Bukan cuma Hasan dibawa, ikut semua Husin. Siapa kau Husin? Bawalah Hasan Husin. Assalamualaikum bu, salam. Datangnya kau dari Indela, suara juga dengaran. Iya bu, dari siapa kau bawa? Hasan Husin abah. Tadi si Hasan, iya tahu kau Husin. Ikutlah si Husin ni. Minta kau lah ya, aku bilang sama pak kau. Tadi aku bilang sama pak kau minta izin si Hasan yang datang. Aku diizinkannya, si Husin tak tahu aku. Bila lah bu, besok siang lah kau datang. Besok siang pulang kau jawab pak kau. Jam 2 lah. Oh iya bu ya, minta izin nanti ya bu. Iya. Besok siang datanglah Hasan Husin sama Fatimah masuk ke rumah si Sayyidatuna Muti'ah. Begitu duduk cakap-cakap dihidangkan makan, laki pun pulang. Disitulah Fatimah takjub melihat solehnya pengabdian si Muti'ah pada suaminya. Pulang suami dari Pora, begitu pulang disambut dengan senyuman cantik luar biasa. Pakaiannya bersih, wangi, make upnya cantik untuk menyambut suaminya. Begitu suaminya duduk, sepatu dibukakan, kaos kaki dibukakan, dipijitkan sedikit dan tak ada bercakap gaji. Begitu sudah selesai, dihadapkanlah ke kamar, digantilah pakaian. Mohon maaf, Muti'ah di kamar sama suaminya, di hadapan istrinya dia mengganti pakaian. Namanya laki bininya pak. Begitu dipakaikan, pergilah ke kamar mandi, dikasih handuk. Muti'ah memandikan lakinya. Muti'ah memandikan lakinya. Dimandikan lakinya, sudah siap semuanya. Begitu selesai, dibawa di meja hidangan makan. Dan Muti'ah memasak, tak tahu cemana khasonya masakannya, karena tak mau dia mencicipi sedikit masakan sebelum lakinya duluan makan. Ada 2 diletakkan di meja. Pertama kain lap mengilap muka, yang kedua khotan. Bang, ini sambil makan lakinya dilapkan keringat lakinya. Dan Muti'ah tidak mau makan sebelum lakinya siap makan. Lakinya bilang, makanlah dek. Udahlah bang, abang dulu, aku mengawani abang. Udah makanlah kau pun lapar, makanlah dia. Dan porsi makanan Muti'ah sesuai dengan porsi makanan lakinya yang hendak habis.
supaya bisa dia selesai makan di luar, dia bisa memuliakan lakinya, membereskan makanan. Bang, ini khotan bang, kalau ada salahku hari ini bang, pukul aku, ikhlas aku karena Allah. Aduh bu, bini begitu di bagan. Aduh, bawanya mana kayu tuh, bang, nah bah. Ini bang, apa itu? Enggak bang, kau tengok anak aku pukul aku lah. Dan berapa banyak orang-orang kita, mungkin pribadi kita, memasukkan laki-laki yang bukan muhrim tanpa izin suaminya. Ini contoh, biar berubah kita, walau sepupu sekalipun. Sepupu tu kalau wudu awak, batal tak wudu awak sama sepupu? Hah? Ini jadi permasalahan sebenarnya, bingung awak. Kalau anak uak kandung awak dari jantan sama uak kandung awak dari betina, anak cuman, hah? Muhrim? Batal. Ada anak kakak ayah awak, kakak oma awak punya anak betina, awak jantan, bersentuhan, itu pun karena batal, tak boleh dimasukkan tanpa izin suami. Bu ya. Nah, sekali lagi, tak hidup jam kau ni apa? Dah lah, lah. Ku tunggu jam 12, tak siap juga. Kenapa ku buat jam 12? Nanti Pak Nasib minta tolong nanti iringi dengan musik anak-anak puisi tadi ya. Tapi kunci aja musiknya. Kita mau muhasabah nanti habis ini. Muhasabah, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan diangkat malaikat ini istighfar kita, Allah ampunkan dosa kita. Ini sekali lagi. Nah, ada tim ubah official nyetelnya. Nah, setel. Selain suami, selain istri, selain ayah, bukan cuma itu, anak muda juga akan ditanya Allah, kemana kau habiskan umur kau? Bahkan kalau kita bersengketa, bereket, BTM, tak baca kapan, simbolmu hijrah, hatimu busuk. Di akhirat nanti akan diurus itu masalah kita. Apa guna hijrahmu? Apa guna sholatmu? Apa guna acara pengajian kau hadiri? Sedangkan hatimu masih tak cakapan sama orang di satu komunitas. Hilangkan penyakit bonci. Jangan bonci-bonci sama orang, tak ada gunanya. Dua perkara diingat, ada dua perkara dilupakan. Apa yang diingat? Pertama, ingat semua salah kita sama orang supaya bisa minta maaf. Yang kedua diingat baik orang sama kita, biar bisa kita balas kebaikannya. Ada dua yang dilupakan. Pertama, lupakan segala macam salah orang sama kita, biar tak ada dendam. Yang kedua, lupakan kebaikan kita sama orang, biar ikhlas dalam beramal. Ini tidak baru 10 semen datang ke Masjid Al-Falah. Lancip muncul 3 bulan tak siap. Kak tak menyumbang kamu di Al-Falah. Apa? Udah itu berapa dosa? Allah, aku semalam 3 sak ambil bagaji laki itu pula kan. Ambil bagaji laki ku dapat 12,5. Kebolehkanlah 10 sak semen tu. Kalau tak boleh 10 sak, tambah sumbangan orang. Tak ada orang sumbang terus. Aku dulu kan itu tak. Allah lancip muncul wali. 10 sak yang disumbangkannya 10 tahun, 10 kampung tak siap-siap ceritanya itu aja. Ada orang begitu bu, banyak yang suka membukakan ibadahnya padahal tak tanya orang. Itu namanya sum'ah. Sombong tu tingkatannya banyak. Pertama, sombong tu tingkatannya ujub. Ujub tu merasa orang tu tak ada apa-apa, kita dah hebat. Yang kedua, setelah ujub dipelihara, tak juga sehat, naik tingkat 2, sum'ah. Apa sum'ah itu? Membanggakan ibadah sebelum ditanya orang. Gimana caranya itu? Contoh, duduk pas wirid, ada wirid ini kan? Duduk wirid lah pula, duduk melunjuk kalau kaki waktu melunjuk, mengantuk. Kata waktu. Datang sekolah buat tanya, mengantuk boleh agak aku tengok ya? Gimana tak mengantuk hati kau ya? Menangis anak aku tu, anakku. Cucuku menangis jam 2 malam. Tak sentak lah. Rupa tak bisa aku tidur lagi. Bawa gila kau mandi, bawa wuduk. Semain tahajud aku 2 rakaat. Habis 2 rakaat itu rupa tak mengantuk-ngantuk. 4 rakaat sampai 8 rakaat aku tahajud. Aku tahu aja. 8 rakaat. Habis itu baca Quran aku Al-Baqarah tu habis. Al-Baqarah, Yasin, Al-Waqiah habis. Al-Muluk aku tambah lagi. Sebelum mengajar itu, pergilah aku ke masjid. Seorang-seorangan aku ke masjid. Betul. Seorang-seorangan aku tak ada lagi orang. Seorang aku lebih tinggi. Padahal tak ditanya orang dia tu mengakui dari mana. Mengantuk kali kakak, itu aja tanya orang. Iyo, bagi panjang cerita inilah sum'ah.
Udah sum'ah tak juga dipelihara elok, tak juga sehat, masuklah tingkat level tertinggi takabur yang dimiliki oleh iblis. Iblis itu luar biasa mulianya, Pak. Iblis tuh, iblis selama 700 tahun iblis tuh menjadi imam para malaikat menyembah Allah. Awak imam dekat rumah tangga aja pun tak lepas sombong, lantang belasan orang, mentang-mentang kayo, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang DPR, sombong. Alah tai ni kena ni tai, alah tai. Tak sama siapa dulu doang ni tai. Aku ingat kalian tak ada yang butuh tai semuanya ni. DPR tai, DPR orang desa tai, sekdes tai, ustaz. Allah. Tak percaya kita buktikan. Nah, di atas kepala namanya tai kepala katombe, ya kan? Turun ke mata namanya tai mata. Jangan bangun tidur, bertumpuk. Pindah ke telinganya namanya tai telinga. Kalau korek, kalau berair namanya tu. Pindah ke hidung namanya tai hidung. Orang Jawa bilang upil. Ambil dipegang-pegang, digintil-gintil, dilemparkan ke orang. Itu kalau goreng namanya upil, kalau berair namanya turun ke gigi namanya tai gigi. Cobalah tak digosok setahun, tobalnya 2 inci. Turun ke leher namanya daki, turun ke ketiak namanya burket, turun ke pusat namanya tai pusat, turun ke situ namanya tai situ. Tai semua kita ni, dari kepala sampai ke kaki tai. Apa nak disombongkan? Balik kamu ya? Hah? Oh bujas. Lainlah kamu, jangan menyokong. Sudahlah balik, mana balik kamu? Doakan kuntilanak jumpa kamu. Kuntilanak ompong. Buat tak pula. Tak ada yang bisa dibanggakan. Ibu minta tolong hilangkan kesombongan di hati. Allah yang punya semua, la malikun illallah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Gampang Allah bolak-balik dunia ini. Cantik kita sombongkan, ganteng disombongkan. Mencium aspal habis cantik itu. Kayu sombongkan, Allah gampang kasih terbakar, kecurian atau segala macam, habis. Tak ada yang perlu disombongkan di hadapan Allah. Kita serahkan semua sama Allah tahun baru ini biar enak hidup kita. Selain itu ada juga Pak, kepala desa tak ada masuk surga ke masyarakat ini. Aduh, DPR pun ada Ustaz. DPR tak jadi oleh berustad dia, tak jadi, tak betul untuk mereka itu. Mana dia bilang, aku DPR dulu, selain DPR aku Ustaz. Tak ada tuh. Sama hukum Allah tak ada, hududullah. Hukum Allah itu tak ada membedakan. Yang beda hanyalah takwa. Tak Ustaz pun tapi taat, itu lebih mulia ketimbang Ustaz tapi maksiat. Banyak Pak DPR nanti masuk neraka tak jadi. Tak jadi masuk Ustaz. Aku bilang elok ini. Aku kata masyarakat, bahkan asalnya kita bilang, harus saja jauh masyarakat. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan DPR kami dalam surga. Mana ini DPR kami ya Allah. 2 periode amin. 2 periode dia menjabat DPR Hasan ya Allah. Pertama dia berjanji sama kami tak pernah dipenuhinya. Kata masyarakat, periode pertama ya Allah biar kau tahu ya Allah, engkau maha tahu segala-galanya. Jangan pernah kau masukkan dia ke dalam surga. Ceramah dia jago, ibadah dia mantap, tahajud tiap malam, doa tiap pagi, haji sudah pernah, umroh lalu lalang, sampai untuk pun muak nengok dia. Tapi ada satu hal ya Allah ya Rabbi, jangan kau masukkan dalam surga itu Ustaz kami, itu DPR kami. Dulu kami sebagai pemilihnya terzolimi, sembako COVID-19 tak cair-cair. Nah betul betul. Cair. Itu kan kalau sandai dia ini. Kan aku tak sebut nama. Kan ada aku bilang, jangan masukkan Ustaz Mutakin. Tak ada aku bilang. Ustaz dan DPR. Nah, kan kau tak banyak Ustaz sekaligus DPR di bagian ini, cuma satu nilai semua. Artinya semuanya minta pertanggungjawaban Bu. Ustaz minta pertanggungjawaban sama Allah.
Berapa banyak, mohon maaf, minta izin, minta maaf. Berapa banyak nanti para ulama, para ustadz masuk nerakanya Allah. Karena dia hanya bisa menyampaikan kebenaran tapi tak pernah membuat sama dia. Salat, dia tak sholat. Zakat, dia tak berzakat. Sedekah banyak, tak pernah nak bersedekah. Hati-hati. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, Allah punya CCTV yang dahsyat. Allah punya pengawal yang bisa diturunkan Allah untuk mengintai apa yang kita lakukan. Hati pun bercakap, Allah tahu. Setelah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini, yuk, apa yang ku sampaikan tadi, Bapak Ibu yang mulia, kita ubahlah apa yang bisa kita ubah. Anak ubah akhlaknya. Namun tak bisa anak akhlaknya baik kalau orang tua akhlaknya tak baik. Kita onda membuat anak tuh menjadi anak soleh soleha, sekolah PAUD, sekolah TK. Kita cakap, kita pakaikan, dia kita hantar sekolah PAUD Khairul Umam, diantarkan pakai jilbab, laga anak tuh. Yang mengantar pakai daster tak pakai jilbab, pakai daster bolong belakang. Diantarkannya anaknya pakai jilbab, artinya secara hati dia ondak anaknya ini soleha, tapi takkan mungkin anak bisa mencontoh orang lain. Pasti dia mencontoh omaknya. Al-ummu madrasatul ula, omaknya sekolah pertama. Apa cakap bapak ibu di rumah dengan anak, itulah akan cakap anak di luar. Kalau udah marah segala macam nama binatang kesobut, bu, kau binatang lengkap. Tak ada pula yang elok. Kalau tak anjing, main monyet. Anjing, main monyet. Entah belalang kayak salah. Ikan belago kau kan enak. Atau tempat kelubat gitu kan enak. Sindasa aja kan. Ini karena cakap kita itu akan dipraktikkan anak, bu. Bagaimana kita bisa membangun Baganasan ini menjadi desa yang sangat religius, dimulai dari akhlak dalam rumah. Baiti jannati, jadikan rumah kita ibarat surga sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa menepuk hati kita, mencambuk diri kita, biar ada sedikit kesadaran, terkhusus pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita yang hadir, apa yang perlu kita introspeksi, kita muhasabah, kita perbaiki semuanya di hadapan Allah, niatkan hijrah karena Allah. Dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi nomor 1 menjelaskan, siapa yang berniat maka niat itulah yang akan didapatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung pada niat, dan apa yang diniatkan itulah yang akan didapatkan. Karena niat juga disertai dengan perbuatan. Anak-anak muda terus istiqomah. Ingat, kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa merdeka tanpa ada pemuda. Bahkan Bung Karno pernah bilang, bawakan padaku 100 orang tua, akan kucabut akar gunung Semeru, tapi bawakan padaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Jadikan peran pemuda menjadi sangat luar biasa di kampung halaman kita, terkhususnya bangkitkan nama desa. Bagaimanapun ceritanya, kitalah yang akan mengharumkan nama desa ini. Apapun cacian, makian, olokan orang lain, biarkan mereka bercakap, biarkan mereka komentar. Apapun yang mereka bilang, silahkan. Tinggal kita buktikan dengan action, dengan perbuatan dan perbuatan kebaikan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari sama kita bermunajah kepada Allah di tahun baru ini untuk menata hati kita yang lagi sakit. Hati ini ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Orang yang hadir di majelis seperti ini, walaupun hati sedang sakit, insya Allah hati bisa jadi sehat. Yang paling sakit adalah hati yang sakit tak mau diobati. Buya Hamka menjelaskan kalau hati tak juga bisa disembuhkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah dah tutup mata hatinya, takkan lagi mau mendengarkan nasihat, apalagi pengajian-pengajian, takkan mau lagi hadir, karena yang dia tahu, dialah yang benar, dialah yang tahu, dialah yang paham segala-galanya. Selain dia tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yuk sama kita tundukkan pandangan kita di hadapan Allah. Kita beristighfar di hadapan Allah. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan dosa-dosa kita sama Allah.
dosa yang begitu banyak di hadapan Allah. Dosa tangan kita yang mungkin pernah berzina dengan tangan ini. Dosa tangan ini mungkin pernah menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Dosa tangan ini yang mungkin pernah memukul orang tua kita. Dosa yang mungkin pernah ini tangan mencuri uang orang tua kita, atau mungkin ini tangan pernah menghardi anak yatim. Kita minta sama Allah juga kaki yang kita hari ini kita pakai, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaki ini Allah ampunkan dari segala dosa-dosanya. Berapa banyak kaki ini melangkah tempat maksiat, kaki ini dibawa jalan untuk pacaran, kaki ini dibawa jalan untuk berbuat maksiat, kaki ini juga dibawa jalan untuk melangkah tempat-tempat maksiat. Ini kaki yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta juga pandangan mata ini, mata kita hari ini dikasih Allah. Berapa banyak nikmat mata yang bisa memandang wajah orang tua kita, yang mungkin mata ini rindu dengan pandangan wajah mereka, rindu mata ini memandang wajah orang tua kita. Ini mata lebih banyak maksiat ketimbang taat, lebih banyak lengah ketimbang ibadah, lebih banyak lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan pandangan kita, mari sama kita istighfar sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk semakin kuat. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah. Semakin khusyuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Bayangkan semua salah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari sama kita angkat tangan kita. Kita tadahkan tangan di hadapan Allah di malam yang berbahagia ini. Yakin dan percayalah hadirin bahwa malaikat-malaikat Allah hadir bersama kita malam ini. Bahkan ketika kita menyanjung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh beliau Allah akan kirim bersama kita. Rasulullah akan hadir bersama kita. Hadirkan semua dalam hati kita. Tundukkan pandangan kita, tundukkan pandangan kita, lembutkan hati, hilangkan rasa sombong dan angkuh dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah yang maha pengasih, kasih-Mu tidak pilih kasih ya Allah. Duhai Allah yang maha penyayang, sayang-Mu tidak pernah terbilang ya Rabb.
Tempat kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Tempat kami mohon ampunan hanya kepadamu ya Allah. Hari ini kami berkumpul di desa kami tercinta ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, Engkau kabulkan hajat dan permintaan kami. Engkau ijabah doa dan permohonan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan tangan kami yang hina dina ini, dengan wajah kami yang penuh dengan dosa ini, dengan hati yang penuh dengan kelalaian kepadamu ya Allah. Tangan ini memohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang nyata maupun dosa yang tersembunyi. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang hidup bersama kami, yang rahimnya kami tumpangi 9 bulan 10 hari lamanya, mengandung kami sakit derita yang ia rasakan. Susah dia tidur ya Allah, susah dia makan ya Allah, susah dia bergerak ya Allah. Ampunkan seorang wanita itu ya Allah, yang tak pernah kenyang makannya memikirkan makanan kami, tak pernah nyenyak tidurnya memikirkan tidur kami, tak pernah enak istirahatnya memikirkan rehat kami ya Allah. Banyak darahnya yang bersimbah ya Rahman, banyak darahnya yang tumpah ya Rahim, banyak darahnya yang habis melahirkan kami ya Allah. Tenaganya terkuras, bahkan banyak yang melayang nyawanya. Hidup mati jadi taruhannya, air matanya terhabiskan, keringatnya terkuraskan, memikirkan kami bagaimana kami bisa keluar dari rahimnya menuju ke alam dunia ini. Kami tahu ya Rabb, satu orang ibu ya Allah sanggup merawat, mendidik dan memberi makan 12 orang anak. Namun 12 orang anak ini ya Allah, kami sadar ya Rabb, kami tak sanggup merawat orang tua kami. Bahkan ketika orang tua kami sakit ya Allah, kami tak mau merawatnya. Kami gonta-ganti merawat sama kakak, abang, adik kami, seakan orang tua kami jadi beban dalam hidup kami ya Allah. Ampunkan dosa wanita itu ya Allah. Itulah ibunda kami ya Rabb, yang wajahnya dulu tegang, yang cantik, yang polos wajahnya kami perhatikan ya Rabb. Sekarang wajahnya sudah seperti nampaknya menua ya Allah. Jika hari ini ibu kami masih Engkau berikan umur yang panjang, mohon kepadamu dari anaknya ya Allah, mohon kepadamu dari anaknya yang berlumur dosa ya Rabb. Engkau sehatkan omak kami ya Allah, Engkau sehatkan omak kami ya Rabb, Engkau sehatkan omak kami lahir dan batinnya ya Allah. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan tenaganya untuk mencari nafkah. Kuatkan tenaganya untuk mencari nafkah ya Allah. Lancarkan urusan kerjanya ya Rahman, lancarkan rezekinya ya Rahim. Tabahkan dia ya Rabb, kuatkan dia ya Rabb menjalani hidup yang bersifat sementara ini. Kami belum bisa memberikan apa-apa kepadanya ya Allah. Bahkan ungkapan cinta saja pun kami jarang mengatakannya. Kami malah durhaka kepadanya ya Rabb. Ya Allah, kuatkan tenaga ibunda kami ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ibunda kami sudah meninggal dunia, ampunkan dosa-dosanya ya Rabb. Jadikan ia penghuni kubur yang indah, jadikan pula penghuni surgamu ibarat permaisuri di kerajaan. Ampunkan juga seorang laki-laki ya Allah, seorang laki-laki ya Rahman, seorang laki-laki ya Rahim, yang namanya dan dibintikan dengan kami, yang dia bertanggung jawab di dunia sampai di akhirat nanti. Seorang laki-laki yang berjuang mati-matian untuk menafkahi kami ya Allah. Panas terik matahari tak pernah dipikirkannya, hujan dan badai tak pernah dihiraukannya. Bahkan ya Allah, berapa banyak seorang laki-laki itu yang meninggal di tengah jalan, meninggal di lautan, meninggal dalam pekerjaannya hanya untuk menafkahi anak istrinya ya Rabb.
Seorang laki-laki itu ayah kami ya Allah. Ayah kami ya Allah. Seorang ayah sanggup merawat, sanggup berkorban mati-matian untuk 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak ini ya Allah belum tentu sanggup untuk merawat dan berkorban mati-matian untuk seorang ayah itu ya Rabb. Ampunkan kedurhakaan kami ya Rabb. Tangan ini mungkin pernah memukul mereka. Ampunkan tangan ini ya Allah. Kaki kami mungkin pernah kami hantamkan.